Ya, pemirsa, tidak setiap makanan bisa bermanfaat bagi manusia. Terutama nih, makanan olahan dengan pelezat bahkan pewarna yang berlebihan ya Ica ya. Ya, alih-alih bisa mengenyangkan perut, pelan tapi pasti penyakit akan datang. Nah ini nih yang mesti dihindari. Seperti apa nih makanan yang tergolong 4 sehat, 5 sempurna, dan 1 tujuan. Lezat tapi sehat. Apa tuh kira-kira? Nah, kita lihat saja liputannya kacamata Michael. Pemirsa, setiap kita pasti membutuhkan makanan untuk memberikan energi saat kita beraktivitas. Nah, seberapa sehat makanan yang selama ini Anda konsumsi? 4 sehat, 5 sempurna. Itulah menu makanan ideal yang seharusnya kita konsumsi. Namun kenyataannya, seiring perkembangan zaman, kita dituntut bergerak cepat dalam beraktivitas, sehingga tidak jarang sebagian dari kita tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan sehat berimbang. Keterbatasan waktu ini yang membuat kita akhirnya memilih makanan siap saji, makanan instan, hingga makanan berpengawet. Sebut saja mulai dari mie instan, ayam goreng siap saji, hingga aneka jajanan lain. Pilihan ini pun dijadikan menu makan sehari-hari hingga sulit dilepaskan dari rutinitas kita. Saya waktu itu sering sekali sampai hampir tiap hari. Ya, setelah itu berobat sakit, divonis kena penyakit lambung. Sampai dokter bilang usahakan berhenti. Setelah itu ya total berhenti. Ya nggak terlalu sering juga sih. Ini lagi kepepet aja tadi. Praktis aja gitu, nggak usah repot-repot bikin gitu. Kalau dari harganya sendiri gimana? Ya harganya juga lumayan murah sih. Kandungannya ada apa aja sih yang Mas tahu aja? Biasanya ada MSG, yang ada bumbu-bumbu kayak gitulah. Itu buat apa ya, Mas? Oh, biasanya MSG itu buat penguat rasanya, Mak. Kayak gitu. Lebih enak. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, itu bahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dikonsumsi berlebihan cukup berbahaya juga. Ini kalau makan makanan instan atau berpengawet seberapa sering sih? Pernah nggak sih? Termasuk jarang sih kalau misalnya itu, karena udah tahu itu berbahaya kan. Jadi paling pernah sih makan, cuman nggak sering, paling seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali lah. Ya kalau dalam sehari sih bisa kemungkinan 3 kali sehari. Seperti misalnya mie instan, kita pesan, Mbak, Mas pesen dong, langsung makan. Karena ya itu makanan cepet dan kenyang gitu Mas. Itu yang bikin enak kalau menurut saya, bumbunya. Setiap saya pulang kerja itu, saya kan pulang malam. Udah gitu kebanyakan sering itu makanannya itu udah habis di rumah. Nah saya nyari instannya aja, saya masak mie instan setiap malam. Harus mengerti juga ini bahwa apa-apa yang dikonsumsi dalam sehari-hari itu bagaimana begitu ya. Kalau fresh itu ya masak langsung dalam hitungan jam kita sudah konsumsi habis. Masalahnya memang kadang-kadang kan kita berada dalam situasi di mana kita tidak bisa menyiapkan makanan fresh itu sehari-hari. Jatuh pada pilihan untuk makanan yang instan tadi. Memang mengandung pengawet dan juga penyedap rasa, monosodium glutamat MSG itu. Makanan ini tadi ada pengawet, ada MSG, ada unsur natrium di situ. Kita mesti tahu bahwa nanti konsumsi natrium kita akhirnya bisa jadi berlebihan kalau ini dikonsumsi secara berlebihan. Mie instan ini menjadi satu-satunya sumber makanan kita misalnya, nah ini juga akan jadi masalah. Kenapa? Karena komposisinya itu tidak lengkap gitu. Oke lah, ini ada unsur karbohidratnya, nah, lemaknya juga oke ada. Bagaimana proteinnya? Seratnya misalnya, seratnya tidak ada di mie instan tersebut. Kalau ini kita anggap ini sebagai makanan sumber utama, ini yang akhirnya menjadi sumber permasalahan di kemudian hari tadi. Makanan instan atau berpengawet yang kita konsumsi berlebihan tentu berdampak buruk pada kesehatan, apalagi jika kita mengkonsumsinya sejak usia dini. Ya memang kita tidak bisa bilang misalnya ke penyakit tertentu, tidak bisa. Tapi ini menjadi multifaktor. Kegemukan misalnya, nanti ini berhubungan dengan berbagai macam penyakit yang lain. Gangguan pada jantung, pembuluh darah otak, kanker misalnya gitu. Kalau penggunaannya ini jangka panjang, bisa akan membawa dampak kepada kesehatan orang tersebut begitu. Lebih baik makan di rumah. Nasi menjadi sumber utama, ya sumber kalori kita itu tadi. Kemudian lauk, telur. Telur kan itu sumber protein, ada unsur lemaknya, itu kita konsumsi. Kemudian sayur.
Itu aja udah cukup sebenarnya. Kebetulan ikan juga ada, daging juga ada, tahu tempe juga itu sebenarnya makanan kita. Mestinya kita bisa siapkan ini di rumah. Jadi, nah betul. Ya jangan menjadikan mie itu menjadi andalan. Ya, karena kan tetap ada pilihan yang lain gitu. Sebenarnya segala jenis makanan boleh saja kita konsumsi. Namun belum tentu semuanya bermanfaat bagi tubuh kita, apalagi jika menikmati makanan tersebut secara berlebihan. Pemirsa, saat Anda menyiapkan makanan untuk keluarga, Anda harus ingat, makanan sehat belum tentu harus mahal harganya. Anda bisa menyiapkan makanan sehat yang murah meriah dan juga cepat proses pembuatannya, asalkan Anda mau dan kreatif. Nah, selamat mencoba. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, Anda bisa ke situs YouTube dan ketik Kacamata Michael. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.